Halo pemirsa semuanya, ketemu lagi di vlog aku Dewi Mata Channel. Dan vlog kali ini kita itu lagi bikin yang namanya kue terang bulan mini yang endul surendul banget. Bahan-bahan yang kita perlukan: 13 sendok makan tepung terigu, ini agak munjung ya pemirsa. Lalu 3 sendok makan gula, 1 butir telur, setengah sendok teh vanili, 1 sendok makan ragi instan, sejumput garam, 7 sendok makan mentega yang sudah dicairkan, dan 200 ml air. Sekarang kita siapkan untuk proses pembuatan kue terang bulan mininya. Untuk tepung terigu yang sudah kita siapkan tadi, itu kita campur dengan 1 butir telur yang kita pecahkan. Langsung dicampur aja. Lalu masukkan gula yang sudah disiapkan pula dan aduk-aduk sampai rata. Setelah itu masukkan airnya. Ini airnya dimasukkan bertahap ya pemirsa ya. Jadi kalau misalnya masih agak kental, lalu dimasukkan lagi airnya. Lalu aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Di sini aku kocokannya pakai kocokan telur itu. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya kocokan yang seperti punya aku ini, kalian bisa pakai dengan garpu makan atau mungkin sendok makan atau apalah, yang pentingnya bisa dikocok ini adonannya supaya adonan ini tercampur rata. Setelah itu masukkan vanili dan juga garamnya. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata juga. Sekarang kita masukkan untuk ragi instannya. Di sini aku pakai 1 sendok makan ragi instan dan aduk-aduk sampai rata. Ragi instannya kalian mesti pakai yang masih baru. Jadi kalau misalnya sudah agak lama dan bungkusnya itu tidak tertutup rapat, biasanya raginya itu tidak aktif. Jadi mesti pakai ragi yang masih baru. Setelah itu masukkan mentega yang sudah dididihkan. Di sini aku pakai mentega serbaguna itu dari Blue Band. Masukkan semuanya sejumlah 7 sendok makan. Setelah itu aduk-aduk juga sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata, diamkan adonan ini selama 1 jam. Setelah 1 jam kita buka. Nah, ini adonannya itu mengembang pemirsa. Jadi kalian mesti siapkan wadah yang agak lebih besar supaya nanti bisa menampung adonan ini ketika mengembang. Setelah itu adonan ini kita aduk-aduk. Jadi ketika mengembang itu adonannya tadi itu ada kayak rongga-rongganya kayak gitu. Nah, kita aduk-aduk, dia kembali mengempis. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata lagi. Setelah itu kita siapkan kompor, dan di sini nyalakan kompor dengan api yang kecil aja, jadi sangat kecil. Kenapa di sini aku pakai sarangan pengukus, supaya nanti panasnya itu ngalirnya itu ke seluruh teflon atau pemangganganku ini gitu loh pemirsa. Setelah itu kita masukkan adonannya. Masukkan adonan satu persatu ke dalam lubang loyang atau teflonnya. Setelah itu agak ditekan gitu. Nah, supaya apa? Supaya di bagian pinggirannya itu terbentuk lapisan yang agak tinggi. Jadi kayak terang bulan yang biasanya dijual-jual di bapak-bapak terang bulan yang di pinggir jalan itu. Jadi kayak ada jaring-jaringnya di bagian tepinya. Terus nanti fungsinya juga sebagai tempat untuk menahan topping yang kita taruh di atasnya.
masukkan ke semua lubang loyangnya. Setelah selesai kita tuangkan semuanya, sekarang kita tunggu sampai dengan adonannya itu keluar lubang-lubangnya, jadi kayak gelembung-gelembung gitu naik ke atas. Nah, ketika gelembung-gelembung udaranya itu sudah mulai naik, kita berikan sedikit taburan gula di atasnya, jadi sedikit aja. Nah, nanti setelah kita berikan taburan gula itu, kita tutup loyang ini dan kita panggang. Tutup dan panggang selama kurang lebih 10 menit sampai dengan yang di bagian atas adonannya itu sudah benar-benar kering. Nah, setelah itu kita angkat. Jadi mengangkatnya itu cukup mudah ya pemirsa ya. Jadi tidak usah dicongkel-congkel gitu, supaya yang di bagian tepi ada kayak jaring-jaring di bagian tepi kuenya itu nanti tidak rusak. Karena ini sebenarnya mudah diambil dari cetakannya. Selagi kuenya masih panas, langsung kita olesi dengan margarin atau dengan mentega. Di sini aku pakai margarin atau mentega serbaguna, itu dari mereknya Blue Band. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang merek lain juga nggak apa-apa. Boleh saja pakai merek yang lain. Olesi sampai merata di bagian atas kuenya. Kalau sudah selesai diolesi dengan margarin, setelah itu kita berikan toppingnya. Di sini aku pakai topping parutan keju dan juga meses coklat. Kalau misalnya kalian suka diberikan susu kental manis, itu setelah diberikan topping coklat atau mungkin keju, itu bisa kalian kasih susu kental manis di atasnya. Tapi di sini aku tidak pakai susu kental manis karena memang di keluargaku itu tidak begitu menyukai susu, jadi tidak aku pakai susu kental manis. Tapi kalau kalian mau pakai, silakan. Dan ini adalah hasilnya pemirsa. Setelah aku berikan topping, cantik banget kan. Dan ini rasanya kok sayang banget buat dipotong untuk kita incip bagaimana rasanya. Tapi coba kita potong deh, supaya kalian tahu bagaimana hasil akhirnya. Ini sebenarnya bukan karena keras atau apa, tapi sebenarnya aku sayang banget mau motong ini kue, karena kuenya ini sebenarnya lembut banget.
berongga, endul surendul, dan ini pantas untuk kalian coba dan praktekkan resepnya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dan selamat mencoba.